Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sudah dari tahun 2018 tentunya kita sudah menemani kalian dalam banyak program ya Om ya. Iya. Gerbang Antar Dimensi dan obrolan santai yang mana itu juga setidaknya kita pernah membagikan banyak atau sedikit pelajaran untuk kalian semuanya. Dan mulai dalam konten ini kita akan ada sebuah program baru yang mana bukan kami lagi yang bercerita, bukan karena kita lelah atau apa, tapi memang karena harus ada apa namanya ya, sudut pandang sanubari yang baru untuk kalian semuanya. Kita akan coba mencari informasi baru. Kita akan menginvestigasi beberapa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan dunia metafisika, dan ini kita akan bertemu langsung yang menceritakan langsung, bahkan itu dari saksi ataupun orang yang melakoni kejadian-kejadian itu sendiri. Jadi tidak hanya dari kami tetap akan nanti mencari analisis dari hasil investigasi itu seperti apa, tetapi kita akan mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk ikut bergabung meramaikan kasana per-YouTubean yang berkaitan dengan dunia supranatural, metafisika. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin kalian punya banyak pengalaman atau pernah punya pengalaman tentang metafisika dalam kasus apapun itu, berat, enteng, ringan, mau dikerjain atau kalian yang ngerjain orang, itu bisa kalian share di sini, bisa kalian bagikan pengalaman kalian di sini. Nanti kita akan datang ke tempat kalian dan akan kita bahas bersama, kita diskusikan, karena permasalahan metafisika nggak akan pernah ada habisnya ya Om ya. Iya, jelas kita akan menjadi satu forum, kita akan bicarakan, dan syukur-syukur insya Allah kita bisa menemukan satu pesan, kesan, dan solusi atas masalah itu seperti apa. Jadi kita seperti bedah kasus nanti. Asik. Dan semoga tentunya harapan kami program ini bisa berjalan sangat-sangat panjang, nggak cuma 1, 2, 3 kali atau 4 kali, tapi bisa berkelanjutan sampai akhir ya Om ya. Iya. Dengan ini kami minta selalu saran, masukan, dan juga informasi dari teman-teman semua nanti untuk menjadi satu bahasan yang menarik, tidak hanya dari kami tetapi kita semua, dan semoga kita tetap terus untuk berkembang. Ya. Dan terima kasih untuk teman semuanya, selamat menikmati sajian konten baru dari kami, Kisah Tanah Jawa. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya, selamat malam pemirsa KTJ. Kembali nama saya Suto. Saya asli daerah sini. Kebetulan malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang hal gaib yang dimana pada zaman sekarang sudah kebanyakan orang tidak percaya hal-hal gaib, hal-hal mistis seperti itu. Padahal di dunia zaman sekarang itu banyak orang itu menggunakan hal mistis. Ya, di sisi lain mungkin kurangnya iman mereka, gitu loh. Karena hal gaib itu nggak cuma makhluk halus Mas, sebenarnya Tuhan itu juga gaib. Nah itu loh yang mungkin mereka tidak sadar, bahwasanya saya tidak percaya makhluk halus, saya nggak percaya gaib, tapi saya percaya Tuhan. Nah itu gimana? Nah, sedangkan Tuhan itu juga gaib. Nah seperti itu Mas. Kalau di dunia gaib yang backgroundnya Pak Suto katakan di sini kan, saya dengar kan banyak orang nggak tolong sama jenengan. Bentuk-bentuknya yang biasanya berhubungan sama manusia apa sih? Hal gaib yang saling berhubungan sama manusia? Banyak sekali di kehidupan kita Mas, antaranya permasalahan-permasalahan, terutama itu kebanyakan persaingan bisnis, terus persaingan asmara dan segala macam. Jadi kayak modelnya kalau di sini kayak santet, ada tenung, teluh dan segala macam, ada pelet dan segala macam itu Mas, di kehidupan kita itu ternyata. Kalau bentuknya Mas, itu tuh penjelasan mengenai santet coba Mas, maksudnya santet itu kan apakah mengirim atau gimana? Santet itu adalah mengirimkan sesuatu untuk menyelakai orang Mas, dengan negatif sekali, dengan bantuan jin jahat gitu loh. Kalau konsekuensinya dari pengirim diterima sama pengirimnya atau sama perantaranya? Terutama kalau yang meminta Mas biasanya. Konsekuensi langsung dengan pengirim. Yang meminta untuk mengirim itu. Oh, langsung biasanya. Iya. Kalau biasanya yang pernah Mas alami lah, yang di sini katakan, itu seringnya gimana Mas? Ya,
Ini sedikit cerita ya Mas. Saya pernah menangani berbagai kasus dari hal-hal seperti itu. Contohnya untuk apa ya, kayak kemarin belum lama juga menangani orang kena santet lah ibarat kata. Santet itu macam-macam Mas, macam-macam sekali santet itu. Tapi berkat doa kami dan semua yang bersangkutan akhirnya dikabulkan, akhirnya sembuh Mas. Contoh santet itu sendiri mungkin kalau yang selama ini saya pernah menangani itu, saya menjelaskan tentang santet itu berupa yang dikirim apa gitu ya Mas. Yang dikirim itu salah satunya adalah kayak jarum ataupun macam-macam lah ya. Cuma itu bukan apa ya Mas, terus real kelihatan itu enggak. Jadi si barang itu ada banyak versi. Ada bisa yang real terus masuk di badan juga real, itu ada. Cuman yang di kehidupan sekarang ini yang mayoritas itu sarinya si barang itu, sarinya si jarum itu. Jadi jarum itu dibawa makhluk halus, jin jahat itu tadi, dimasukkan ke tubuh manusia. Dia masuknya di saraf-saraf organ manusia Mas. Akhirnya menghambat, akhirnya jadi penyakit. Awalnya dicek dokter itu nggak ada masalah, tapi jantungnya sakit seumpama. Karena itu yang diserang adalah saraf jantung itu. Akhirnya terganggu jantungnya, akhirnya meninggal. Setelah meninggal dibalikkan ke rumah sakit, oh ini gagal jantung, sakit jantung. Padahal tidak punya riwayat sakit jantung. Sedangkan kalau jarum itu sendiri tuh, jarumnya tuh bentuknya gaib atau memang perantara dari real? Pertanyaannya real iya. Perantara dari iya real. Yang ini ya, yang pengirim minta tolong dari siapa, biasanya ngasih jarum tuh aku serang pakai ini. Kayak Ya gitu. Berarti biasanya pengirim tuh emang bertemu sosoknya langsung Mas? Kalau si pengirim, ya biasanya seperti itu Mas. Tapi kalau yang meminta itu ya nggak tahu kan, dia cuma benar. ini. Nah terus kalau biasanya yang sini Mas, kan tadi saya lihat dengan ada beberapa foto-foto yang seperti itu kan, itu cara menangkalnya dengan mengirim balik atau pripun Mas biasanya? Kalau saya enggak Mas, saya enggak. Semua orang yang mungkin istilahnya minta solusi pada saya itu, saya enggak mau istilahnya membalikkan Mas. Karena dengan kita membalikkan serangan ibarat kata, itu akan menimbulkan dendam. Itu nggak akan selesai sampai kapanpun. Ngilanginnya Pak? Sama? Sama pelet? Kalau mengilanginya atau mungkin untuk menetralisirnya, kita banyak mediator Mas, banyak barang kita bisa menggunakan doa. Kalau yang pakai doa-doa, yang kalau Muslim pakai doa Muslim, ya tergantung agama kepercayaan masing-masing. Kalau macam-macam, kalau contoh sekarang mungkin ada barang Mas, menggunakan mediator barang. Ya kita sebenarnya ini cuma mediator, contoh seperti ini. Ini adalah bambu kurung, bambu unik ini Mas. Kategori bambu unik, namanya bambu kurung. Kalau di bahasa komunitas bambu unik itu ada bambu kurung lam jalalah. Nah ini salah satu pagar gaib untuk penangkal santet Mas. Oh, medianya itu ya Pak? Iya, salah satu media seperti itu. Dan masih banyak lagi, kayak bambu ini juga pate lele ini, pate lele sab 9 ini juga banyak sekali. Fungsinya juga buat? Iya sama, salah satunya sama Mas, karena satu. Dan di sini menjelaskan bahwasanya ini adalah energi alam, energi murni dari Tuhan, dari alam semesta. Jadi kita tetap berdoa sama Tuhan gitu loh, sama Tuhan yang kita percayai. Nah, kayak seperti ini cuma buat perantara gitu loh. Iya. Kalau di Muslim itu ada
namanya kauniyah, kauliyah. Jadi ada kitab yang tertulis dan tidak tertulis. Gitu. Ini yang tidak tertulis salah satunya seperti ini. Gitu loh. Alam itu luas, semesta itu. Oke, Pak. Kalau apa? Resikonya Mas, ketika orang udah mulai berhubungan dengan hal gaib. Maksudnya saya tadi jenengan juga ada foto-foto Iya, kan ada seperti ini. pelaku di situ kan. Seberapa besar Mas resikonya sebenarnya? Risiko buat Ketika mulai berhubungan dengan hal gaib. resikonya sangat besar sekali Mas sebenarnya. Karena apa ya? Itu merupakan tindak kejahatan, cuman kan tidak bisa dibuktikan, gitu loh. Apakah konsekuensinya itu sudah turun temurun nanti ke cucunya? Karma Mas. Oh, karma. Iya. Soalnya Mas saya pengguna nih, saya sering kirim katakan sama Mas. Ya, Nah nanti suatu saat itu yang saya kirim itu bakal ngikut ke saya atau gimana Mas? jadi gini Mas, akibat yang sering dialami pelaku seperti itu adalah ketika mengirim, terus yang dikirim itu juga mencari orang pintar lagi, dikirim balik. Itu yang kena pertama adalah si orang pintar yang mengirim pertama, terus sama yang nyuruh, gitu. Aduh tadi. Iya. Di sisi lain kalau nggak seperti itu adalah ada karma di situ. Dan kalau ini, Pak, kalau saya lihat dari kasus ini mungkin dari segala pelaku-pelakunya mungkin yang kurang ada benefitnya adalah mungkin paranormal perantaranya. Iya. Benefit mereka dalam menjadi perantara itu apa sih? Kan dia kan hanya menjembatani urusan orang lain untuk mengirimkan, sementara dia hanya mendapatkan materi mungkin yang tidak seberapa gitu. Itu kira-kira Keuntungannya apa keuntungan Untuk si paranormal itu untuk paranormal itu? macam-macam Mas. Ada yang kepuasan, terus ingin menonjolkan diri, gitu loh. Ini saya, gitu loh. Biar dikenal orang banyak segala macam, gitu loh. Seperti itu Mas. Gede juga ya Pak. Resikonya gede. Cuma kalau dihitung secara materi ya, kalau yang pernah saya ketahui itu tergantung kasusnya Mas. Kalau kasusnya berat ya materinya berat, materinya juga lumayan, gitu loh. Ini Jadi bisa dibilang resikonya nyawa Pak? ya Bisa dibilang resikonya nyawa? resiko. Bisa sekali. Resikonya nyawa kan berarti? Iya. Ya karena kita tetap harus sadar bahwasanya di atas langit masih ada langit Mas, gitu loh. Jadi ya kalau menurut saya mendingan nggak usah, gitu loh. Malah Nggak usah seperti itu. Tapi Pak, kalau biasanya dalam kasus-kasus santet seperti ini sebenarnya jin atau makhluk halus yang saling kirim itu biasanya berumur tua atau berumur muda ya, masih kroco-kroco, atau memang udah ada yang sangat-sangat sakti untuk menghancurkan hidup orang lain? Macam-macam. Macam-macam juga. Ya macam-macam. Ada yang umurnya ya rata-rata 500 tahun ke sana lah Mas. Dan Nah itu pertanyaannya, itu juga pertanyaan bagus ya. Terus kok jinnya mau gini Mas, kita manusia ini, cuma kita senang mabuk gitu ya, senang berantem gitu ya. Kita dikasih minuman aja, asal punya masalah sama dia langsung diantemi kok Mas. oh, kepuasan Ya seperti itu, nggak jauh beda dengan manusia seperti itu. Iya, jadi bagi metode untuk saya ulangin tadi, metode untuk menetralisir itu, kalau dulu pengalaman saya dulu, seumpama si ini itu manusia, ini diserang orang pakai santet seperti itu, yang kita ambil bukan si barang yang nancep dulu Mas, kita ambil si pembawanya tadi, jin-jin itu kita lumpuhkan dulu, baru kita ambil penyakitnya, baru kita kasih pagar seperti itu. pagar ya Pak? Iya. Tapi dalam banyak contoh kasus kan juga ada ya Pak, yang apa namanya, jin yang tidak mau diambil itu ada ya? Dari tubuh orang atau gimana? Itu yang kena santet. Iya. Ya mayoritas nggak mau lah Mas. Cuma kita juga maksa itu. Perlawan. Iya berlawan. Kita bertempur di situ. Kenapa mengalami Mas tempur-tempuran? Pernah Mas. Dulu waktu di Jakarta dulu Mas. Sering dulu.
tempurnya kayak gimana? Sedikit ilustrasi aja. Saya gambarannya, maksudnya apa dengan ketemu kali sosoknya atau pripun Ya, datang dia. ya dia kan ada di sekeliling pasien Oh, menjaga barang itu setelah dimasukkan ke tubuh orang. nempel terus. Oh, ada yang nempel, ada yang enggak, cuma satu, Mas. Pas dengan Waktu itu banyak, Mas. Sampai 21 raja jin pernah. terus melawan dengan jin juga akhirnya. Ya. Jadi saya nggak cuma sendirian waktu itu, Mas. Saya banyak teman, banyak kawan juga dari Indigo juga ada. Terus waktu itu benar-benar apa ya, masih polos waktu itu, tahun 2000-an lah. Itu pernah seperti itu. Jadi diserang banyak sekali. Mas, sebenarnya kalau kan kita orang awam nih, Iya. sederhana nggak sih Mas kalau sama kita menyeret orang? Artinya bisa nggak tiba-tiba saya nggak kenal jenengan, datang ke jenengan, Mas saya menyeret ini. Kalau dari sudut pandang jenengan, apakah melihat wah masalah, lihat masalahnya dulu atau langsung oke, kita kerjakan gitu? Itu tergantung sih paranormal, Oh, tergantung. karakter paranormal, gitu loh, Mas. Oke. Kalau di mata paranormal itu cuma materi dan kepuasan atau kebanggaan atau ya itu ya nggak pandang bulu, nggak masalahnya apa, terus bagaimana itu nggak. Kayak gitu karakter ya, kita nggak Iya. tahu apa ya. Dan mayoritas kalau penganut yang kalau secara umum, secara awam itu bisa dikatakan penganut aliran hitam, itu dia nggak pandang bulu, Mas. Yang hitam. Iya. Nah, sebelum ke hitam, Pak. Sederhana foto bisa. Foto dan nama. Sekedar foto kalau itu bisa, Mas. Bisa. Bisa sekali. Sebenarnya bahaya juga berarti ya sekarang. Bahaya juga, bahaya, Mas, kalau kita nggak hati-hati. Nggak hati-hati ya. Dan kalau semisal ini Pak, apa namanya, dalam kasus santet ini, apakah ketika ada seseorang minta tolong pada paranormal dan paranormal itu melakukan santet, apakah ada perjanjian yang tidak pernah diketahui peminta tolong itu antara paranormal dan makhluk halus itu? Mungkin ada, Mas. Mungkin ada. Oh, nggak terbuka. Semua paranormal nggak terbuka, benar-benar terbuka. Enggak lah, Mas. Ada yang cuma terima bersih. Gitu loh. Ke belakang nggak pikir nanti. Nah, gitu lah. kan kadang ini Mbah, setahu saya orang ini gini. Terima bersih ada yang seperti itu. Nah, ini kan kalau ini di depan jenengan ada beberapa barang yang saya penasaran. Ya, ini sebenarnya ini koleksi ya, Mas. Iya. Koleksi ya untuk sekedar koleksi saja. Karena saya suka barang-barang antik, barang-barang unik gitu ya. Pertama yang seperti ini nggak tahu saya, ini tengkorak, cuma tengkorak binatang kalau nggak salah, Mas. Kenapa ini jenengan bilang negatif, Mas? Ini bisa dikatakan negatif, bisa juga untuk positif. Cuman lebih condong banyaknya ke negatif, Mas. Negatifnya apa? Ini juga bisa kalau orang-orang luar sana bisa pakai mediator untuk santet dan segala macam. Ini disukai makhluk-makhluk halus yang jahat-jahat, Mas. Kalau bahasa gampangnya, kalau orang-orang luar negeri itu roh-roh jahat Suka yang Mas. suka, iya, gitu. Mas, kalau saya mau penasaran mengenai jarak sih, Mas. Santet tuh maksudnya Kenal jarak apa enggak? mengenai jarak nggak? Jaraknya semisal di Kalimantan ke Jawa atau itu ada nggak jarak? Ada juga, Mas. Ada, itu tergantung apa ya, Mas? Tingkatan-tingkatan ataupun itu jenisnya. Jenis mungkin ada ya yang kalau melewati laut nggak bisa juga ada. Ada yang bisa. Terus ada yang bisa. Tingkatan saktinya gitu ya, jinnya. Iya, kemungkinan di setiap tempat itu kan ada penunggunya, Mas. Kalau kita lewat
segala, terus istilahnya kan ketemu sama penghuni-penghuni segala macam. Seperti itu. Terus Mas, kalau mengenai apa keris tadi itu Mas, ini kan ada isinya kan? Iya. Sebenarnya pertanyaannya tuh isi yang dimaksud isi itu gimana sih Mas? Apakah dengan nyari jin terus dimasukkan, atau jinnya yang tertarik, atau terus dengan harus melakukan ritual ngasih makan gitu? Enggak Mas, jadi gini, ini keris, kita mengupas sedikit tentang keris ya Mas ya. Keris ini menurut saya pribadi, menurut pengalaman ataupun pembelajaran saya sendiri, ini adalah pertama, ini buatan empu. Empu itu adalah orang ahli pertapa Mas, kalau bahasa Jawanya ahli prihatin, dan itu empu itu adalah orang sakti. Nah, secara umum keris ini adalah, ada yang mengatakan, oh kerisnya ampuh karena ada penghuninya, jin dan segala macam, itu ya. Ada orang bilang, kerismu jangan dipegang sama orang lain, nanti bisa diambil isinya. Nah itu kalau bagi saya, pemahaman saya itu nggak masalah Mas. Jadi mau dipegang siapa nggak masalah. Ini contohnya gini, saya menerangkan begini, zaman waktu dulu, secara ini biar bisa mudah ditangkap ya Mas ya. Zaman dulu contoh seorang raja mengeluh kepada istilahnya rakyatnya itu, contohnya nih, rakyatnya itu gagal panen, kena hama wereng dan segala macam lah, kena hama, gagal panen, terus ternak-ternak pada inilah, dia menyuruh si empu, tolong kamu bikin keris untuk menangkal bencana ini, karena rakyat kita sedang dilanda seperti ini, gagal panen, terus hewan-hewan pada, ternak-ternak pada gagal segala macam. Nah, si empu itu bertapa selama nggak tahu saya itu mungkin berapa puluh hari atau segala macam. Dia membuat keris. Di dalam pertapanya membuat keris itu, dia berdoa sama Tuhan supaya keris ini nanti bisa untuk menangkal penyakit itu yang melanda masyarakat. Setelah jadi, doanya itu dimasukkan ke keris, doa si empu itu, dan empu itu meninggalkan pesan banyak sekali di keris ini Mas, kalau kita mau pelajari. Nah, menyangkut dengan itu tadi, setelah keris ini jadi, baru dinamakan Mas. Oh, keris ini saya namanya kan bulajer, tinggu pertanian sama untuk peternakan, menangkal seperti itu. Ini. Oke, sudah siap. Ada pesan dari jenengan, pesan-pesan? Kalau pesan saya, ingin memahami dunia metafisika. Pesan saya, jangan melakukan tindak kejahatan walaupun secara gaib ataupun seperti itulah. Jadi ya, kita wajib mempercayai hal gaib itu ada. Pesan saya untuk kita ambil positifnya aja. Kalau untuk tolong-menolong silahkan, karena Tuhan sendiri juga memberi kita kemampuan, memberi kita kelebihan, itu juga harus, kalau bisa yang hal positif Mas. Gitu loh. Oke, Mungkin Pak Suto, buat konklusi terakhirnya, mungkin kita menyambung ke pembicaraan yang awal-awal tadi. Kira-kira menurut Pak Suto, apakah praktek santet itu bisa berakhir atau tidak? Maksudnya bisa berakhir? Sudah tidak akan ada lagi. Nggak tahu ya, itu mungkin kalau untuk saat ini, untuk berapa tahun ke depan atau mungkin berapa puluh tahun masih ada lah seperti itu. Dan itu susah untuk hilang Mas. Karena di sekeliling kita itu banyak orang yang nggak suka sama kita daripada yang suka, itu aja. Oke, Pak Suto, terima kasih waktunya. Ya, selamat malam, terima kasih.